segenap Dewan Guru, anggota Pergunu, dan seluruh peserta acara peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Dan semoga di pagi yang penuh bahagia ini kita bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh penuh anak cabang Buduran dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dalam keadaan sehat lancar. Sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, revolusioner akbar, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para peserta yang dirahmati Allah, acara pada pagi hari ini adalah kita akan mengangkat tema Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah, momentum memaknai hidup dengan semangat hijrah. Kita lanjutkan. Kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, hadiahnya kita tujukan ke haribaan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semoga Pergunu anak cabang Buduran tetap jaya, lancar, dan semoga acara ini nanti lancar ke akhir. Ila hadihinna syai'ul lalana walahumul Fatihah. Alhamdulillah, semoga Fatihah tadi diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para peserta pada pagi hari ini, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PAK Pergunu Anak Cabang Buduran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ahmad Zaini MPI. Kepadanya disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus PC Pergunu Sidoarjo, yang kami hormati Ketua dan Pengurus MWCNU Buduran Sidoarjo, yang kami hormati Kiai Haji Zainal Abidin MPDI, yang kami hormati pengurus Pergunu Buduran
Sidoarjo yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Madrasah, sekolah mulai dari tingkat RA, TK sampai perguruan tinggi di Kecamatan Buduran, atau mungkin yang mewakili yang bergabung di acara ini, semua peserta yang berbahagia, alhamdulillah patut kiranya kita panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, karena ini menjadi modal awal kita dalam beraktivitas sehari-hari. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan aktivitas tugas kita sebagai guru. Bapak Ibu yang berbahagia, sengaja kajian ini kita suguhkan yang berbarengan dengan momentum 1 Muharram 1443 Hijriah guna untuk merefleksi seputar tentang tugas fungsi guru atau ustadz-ustadzah dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sehingga dengan ini kami berharap bahwa solidaritas guru pergunu di Buduran di semua tingkatan, di semua jenjang ini nantinya akan menjadi sebuah gerakan yang bagus untuk menyebarkan syiar-syiar dan dakwah aswaja di sekolah atau madrasah masing-masing, baik di swasta maupun di negeri. Karena saya melihat perjuangan dan semangat teman-teman guru. Kalau saya silaturahim dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ini luar biasa sekali, maka patut kiranya kita selalu berikan semangat dengan cara mungkin nanti suguhan webinar, suguhan pelatihan dan lain sebagainya. Maka untuk itu izinkan kami sekedar menyampaikan yang pertama adalah berkenaan dengan kehadiran pergunu di Buduran ini yang mungkin dulu-dulunya sempat hadir ya dengan aktivitas-aktivitas yang relatif masih minim, maka kami hadir di Buduran ini dalam rangka untuk saling memberikan semangat dalam rangka syiar aswaja di lingkungan sekolah masing-masing, di lingkungan madrasah masing-masing, di lingkungan tempat ngajar masing-masing. Untuk itu maka nanti di dalam pergunu ini kita ada program yang namanya Simas Pergunu, yaitu KTA. KTA ini sudah kita sosialisasikan bahwa setiap guru TPK, guru madin, guru madrasah sekolah, ini bagaimana nanti bisa masuk ke database pergunu. Yang alhamdulillah hari ini Buduran sudah hampir mencapai 300 yang valid. 300 data guru yang valid di Kecamatan Buduran yang sudah masuk di data kita. Yang insya Allah sebentar lagi kartunya akan kita cetak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pembentukan ranting. Pembentukan ranting ini nanti adalah setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan ini nanti kita bentuk ranting pergunu supaya nanti syiarnya lebih mengena dan lebih semarak lagi. Ya, mungkin nanti dengan kita silaturahim ke kepala sekolah, kepala madrasah masing-masing di lembaganya. Untuk itu, kalau nanti ada informasi mengenai pergunu, monggo bersama-sama kita kawal, karena ini adalah sebuah organisasi bersama milik NU, guru-guru NU,
Maka kita mari rawat bersama supaya ini perjuangannya nanti bisa maksimal. Nah, kemudian bagaimana untuk tata cara mendaftar? Cukup di online ada, Bapak Ibu. Cukup nanti di online ada. Saya share ini sebentar. Bisa dilihat nggak? Ini adalah tata cara misal untuk melakukan pendaftaran anggota Pergunu, bisa melakukan secara online. Bisa melakukan secara online. Kemudian nanti bisa dilakukan juga dengan cara offline. Itu untuk menjadi anggota Pergunu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tentu harapan besar kami di pengurus Pergunu ini karena kehadiran kami ini adalah untuk membawa kebaikan dalam peningkatan kompetensi guru yang nanti dalam perjalanannya kita bergandeng tangan dengan lembaga ma'arif dan lembaga-lembaga profesi guru lainnya guna untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Untuk itu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih dukungannya. Kami ada karena berkat Bapak Ibu semuanya. Kegiatan kami berjalan insya Allah karena banyak dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Maka untuk itu, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada 1-2 hal yang kurang berkenan. Dari kami mungkin cukup itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaini MPDI selaku Ketua Pergunu PSN di Pulau. Untuk yang selanjutnya adalah Ujian Istiadah tahun baru 1 Muharram 1442. Momentum memaknai hidup dengan semangat hijrah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh terma beliau Zainal Abidin MPDI. Kepadanya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para kiai, para asatidz, dua asatidzah yang sangat kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam sebuah forum majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama-sama akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah keberuntungan yang luar biasa manakala kita masih bisa bersama-sama bercengkrama dalam sebuah kajian keilmuan dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik kualitas kehidupan secara fisik maupun kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tertarik bergabung pada forum-forum seperti ini. Hanya orang-orang yang memang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang kepingin punya pemahaman yang cukup terhadap agama dan terhadap persoalan-persoalan kehidupan. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kita menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang belajar menjadi baik, maka Allah akan memudahkan segala urusan-urusan dan Allah akan memahamkan kepada kita urusan-urusan agama itu. Maka bagi para ustadz, ustadzah, penggerak di pendidikan Nahdlatul Ulama, ketika turut berpartisipasi hadir di ruangan media sosial seperti ini, itu adalah cerminan bahwa mereka akan yufaqihu fiddin, akan dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan momentum seperti ini akan terus bisa kita lakukan, akan terus bisa dikerjakan oleh para penggerak-penggerak di bidang pendidikan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu minhu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah mencari ilmu atau dipermudah untuk mencari ilmu, maka itu sebagai indikator bahwa dia akan mudah mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapapun saat ini adalah situasi COVID-19, situasi sekolah diliburkan, akan tetapi ketika jiwa pengajar, jiwa pendidik itu masih melekat kepada diri kita, maka kalau aktivitas sehari-hari tidak diwarnai oleh nilai-nilai kependidikan, maka rasanya ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Oleh karenanya saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pergunu PAC Buduran yang punya inisiatif untuk memperingati 1 Muharram ini dalam bentuk kajian-kajian keilmuan yang mudah-mudahan nanti ini akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita memulai lebih panjang, marilah kita bertawasul dulu kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Wa nakhusu khususan muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Ridwan, Mbah Wahid, Mbah Abdurrahman Wahid, wa ghairihi majma'in. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatidzah yang sangat kami muliakan, saya teringat sebuah hadis yang mungkin ini akan menjadi penyemangat bagi kita sekalian. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun fiha. Dunia itu akan hancur, dunia itu akan habis, dunia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali masih ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada pengajar dan yang diajar. Masih ada pengajar dan yang diajar. Selama dunia masih ada proses pembelajaran,
saya yakin Allah tidak akan menghancurkan bumi. Artinya panjenengan semua adalah orang-orang yang punya kontribusi luar biasa terhadap utuhnya dunia ini. Punya kontribusi yang luar biasa terhadap alam ini tetap dalam kondisi tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadi penyemangat bagi kita agar kita tetap terus berjuang untuk memintarkan generasi-generasi kita dan selalu berinovasi, berkreasi untuk tetap ada pada wilayah perkembangan zaman yang selalu bergerak dan selalu berubah. Nah, banyak guru yang terlibat dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan. Tapi ada satu yang mungkin berbeda dengan guru-guru yang lain, yaitu guru yang banyak bergerak pada wilayah pendidikan dalam naungan Nahdlatul Ulama. Mengapa saya katakan bahwa guru yang ada dalam naungan Nahdlatul Ulama itu mempunyai beberapa kelebihan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa nuwun sewu, guru-guru sekarang sudah mulai bergeser tujuan dan visi misi dalam memperjuangkan wilayah-wilayah pendidikan dan pengajaran. Memang perkembangan zaman menuntut kepada kita bahwa walaupun dalam kacamata khidmah, tapi ada kalimat profesional. Ketika ada kalimat profesional, itu berkorelasi dengan seberapa banyak tenaga pikiran yang dikeluarkan, maka harus berbanding lurus dengan seberapa banyak uang yang diperoleh. Nah, ketika pola pikir kita hanya mengarah kepada seberapa banyak uang, pendapatan, honor, bisyarah yang diperoleh, maka di sana tidak terasa terjadi pergeseran niat seorang guru yang sangat mulia. Nilai-nilai khidmah, nilai-nilai perjuangan sudah mulai bergeser. Lebih-lebih nun sewu teman-teman yang memang sudah menjadi ASN atau PNS, seringkali kita lihat seakan-akan mereka itu menjalankan tugas karena hanya sebagai tugas seorang abdi negara yang itu dibayar atas apa yang dilakukan sebagai ASN. Nilai-nilai dan ruh perjuangan sudah mulai luntur. Nah, sebagai pejuang Nahdlatul Ulama yang ada pada wilayah pendidikan, nilai ini tidak boleh luntur. Barokah itu masih harus kita percaya. Jangan hanya sekedar kita ngajar kemudian kita akan mengharap untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita misalnya mau menengok perjalanan jauh sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, banyak bapak-bapak kita yang mengajar madrasah ibtidaiyah itu tidak digaji. Gaji pun mungkin hanya sekedar untuk, kalimat orang dulu adalah sekedar untuk membeli sabun dan sampo. Tidak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi jiwa perjuangannya masih lekat. Ketika jiwa perjuangan masih lekat, nilai khidmah masih tinggi, maka Allah menata kehidupannya. Banyak di antara tetangga kita atau mungkin orang tua kita yang hanya mengajar madrasah ibtidaiyah, bayarannya gak sepiro, akan tetapi ternyata untuk urusan anak banyak yang sukses dilahirkan dari mereka-mereka yang punya khidmah kepada Nahdlatul Ulama sebagai pengajar. Banyak di antara kader-kader yang ketika dulu nilai khidmahnya dikedepankan, nilai bayarannya untuk nomor sekian, maka ketika tetangganya bisa beli sepeda motor, maka ia pun juga bisa beli sepeda motor.
Ketika tetangganya bisa naik haji, maka dia pun juga bisa naik haji. Padahal kalau diukur dari seberapa jumlah honor yang diperoleh dalam setiap bulannya, hampir akal ini tidak nutut. Tapi Allah yang nata Allah. Karena apa? Karena mengedepankan nilai-nilai khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Kalau itu terus kita asah, terus kita lakukan, maka yakini selama Anda panjenengan semua masih bergerak pada wilayah khidmah di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, yakini kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz wa asatidzah yang kami muliakan. Kiai-kiai zaman dulu, para bini sepuh, para salafus sholih, dalam mengemban kewajiban mengajar santri-santrinya, para kiai rela rumahnya jelek, rela tidak makan sebelum santrinya makan, rela tidak hidup enak sebelum banyak santrinya yang merasakan nyaman di pondok pesantren. Sehingga haibah yang dimiliki oleh para kiai-kiai dulu itu luar biasa. Dulu santri kepada kiai, ketika kiai lewat di depan kita, itu tidak kemudian santri itu ikut berjalan, tapi santri akan berdiri tegak sambil menundukkan kepala. Tapi sekarang sudah jarang kita temukan seperti itu. Lebih-lebih di sekolah-sekolah kita, penghormatan dan ketakliman murid kepada guru sudah mulai jarang dan sulit kita temukan. Maka kewajiban kita panjenengan yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nahdlatul Ulama khususnya, maka nilai-nilai itu harus kita bangkitkan kembali. Nilai hijrah inilah yang harus kita menjadi penyemangat buat kita sekalian. Banyak hal yang kemudian menjadi kajian hijrah bagi kita sekalian. Kalau dulu guru malas untuk ngajar karena bayarannya tidak nyucuk, maka mari kita rubah niat kita, visi dan misi kita mengajar, bahwa kita mengajar intinya ingin berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, berkhidmah kepada ilmu yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita. Kehidupan kita itu bukan kita sekarang saja. Kehidupan kita itu akan berlanjut dan diteruskan oleh anak dan turunan kita, oleh zuriyah-zuriyah kita. Ketika kita mampu untuk menanam sesuatu kebaikan di tengah-tengah di saat kita hidup, maka nilai itu yang nanti akan dirasakan oleh anak-anak dan keturunan kita. Orang yang saat ini bergerak serius khidmah kepada NU dimanapun wilayah khidmahnya, apakah di pendidikan, atau di organisasinya, atau di gerakan-gerakan sosial, atau di gerakan-gerakan kemandirian ekonomi, mereka-mereka itu adalah punya darah dari bapaknya, dari neneknya, kakeknya, dari buyutnya, yang kakek buyutnya itu dulu ya juga pernah berjuang untuk NU. Sehingga apa yang kita rasakan saat ini buah dari perjuangan dan doa dari para leluhur kita. Maka kalau kita kepingin zuriyah kita nanti tetap istiqomah dalam perjuangan dan khidmah kepada Nahdlatul Ulama, maka hari ini, kesempatan ini harus kita buktikan bahwa kita bisa meneruskan perjuangan para leluhur kita. Nah, Ustadz dan Ustadzah yang sangat saya muliakan, bagi kita yang khidmah terhadap ilmu di wilayah Nahdlatul Ulama, mungkin saya memandangnya akan beda dengan mereka-mereka yang mengajar tapi sekedar mengajar. Mereka tidak cukup pengetahuan untuk menata diri, menata hati, bahwa mengajar ini tidak hanya sekedar kepingin mendapatkan honor, mendapatkan bisyarah,
Akan tetapi mengajar itu adalah bagian dari investasi. Tidak hanya investasi yang akan kita turunkan kepada anak cucu kita, akan tetapi ini juga investasi untuk diri kita ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan menjadi momentum yang luar biasa bagi kita sekalian untuk tetap semangat, untuk tetap menggeliat dan bergerak terus dalam berjuang pada wilayah-wilayah pendidikan. Kita malu sebenarnya ketika lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh teman-teman sebelah, apakah itu HTI atau Muhammadiyah atau Salafi, mereka menyelenggarakan pendidikan tidak di tengah kota. Mereka menyelenggarakan pendidikan di pinggiran desa. Akan tetapi pertanyaan yang besar harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, mengapa respon, tanggapan dari pengguna pendidikan itu kok meluber dan banyak sekali. Satu memang karena komitmen orang yang ada di wilayah lembaga pendidikan itu komitmennya luar biasa. Doktrin yang dibangun oleh teman-teman Salafi luar biasa. Doktrin yang dibangun oleh teman-teman HTI luar biasa. Sehingga betapapun sekolah rodok nyelempit, tapi konsumen banyak yang mendatanginya. Kita sebagai orang Nahdlatul Ulama yang bergerak pada wilayah bermacam-macam model pendidikan, mulai lembaga pendidikan yang dimiliki oleh perseorangan, oleh lembaga-lembaga pondok pesantren, atau oleh NU sendiri, nampaknya ini masih harus banyak yang kita kejar. Satu komitmen dari seluruh penggerak yang ada di lembaga pendidikan. Nomor dua, bahwa sebagai pendidik dan pengajar tidak hanya sekedar ingin mendapatkan honor yang banyak, akan tetapi buktikan dulu, sekali lagi buktikan dulu bahwa panjenengan khidmahnya itu serius, yang pada akhirnya nanti kalau pendidikan itu maju, maka penghargaan terhadap para guru dan para penggerak yang ada di lembaga pendidikan itu juga akan bergaris lurus dengan apa yang dilakukan. Para asatidz wa asatidzah yang sangat kami muliakan, menjadi PR yang luar biasa bagi kita sekalian untuk berpikir secara serius, berpikir secara cerdas, bahwa lembaga pendidikan kita diakui atau tidak diakui itu kadang masih ketinggalan dengan mereka. Walaupun dalam beberapa dekade terakhir ini kita sudah mulai menampakkan hasil-hasil dari perjuangan yang keras, menampakkan ikhtiar-ikhtiar dari para penyelenggara pendidikan. Nah, kalau semua lembaga pendidikan, semua guru yang bergerak, semua kepala sekolah itu punya komitmen yang sama, tidak hanya sekedar saya ingin menjadi kepala sekolah yang bayarannya cukup lebih banyak dibandingkan yang lain, ya kehancuran. Kita akan dipikir mereka. Mereka itu jumlah komunitasnya tidak banyak, akan tetapi mampu bermain di tengah-tengah komunitas yang banyak. Sementara kita komunitas yang banyak, belum mampu secara maksimal menyumbangsihkan potensi-potensi cerdas yang sebenarnya dimiliki oleh kader-kader Nahdlatul Ulama. Saat ini kita sudah tidak boleh lagi malu mengatakan diri kita orang NU. Betapapun panjenengan ngajar di sekolahan-sekolahan negeri, nyatakan bahwa Anda NU. Nyatakan bahwa Anda adalah kader Nahdlatul Ulama. Warnai sekolahan-sekolahan itu dengan berbagai macam kegiatan yang itu kegiatan bernuansa Nahdlatul Ulama. Mereka saja yang minoritas berani melakukan di lembaga-lembaga negeri. Mengapa kita yang mayoritas tidak berani? Sudah saatnya kita menampakkan diri
pernyataan penegasan identitas. Kalau ada orang mengatakan siapa kita, kemudian kita harus tegas menyatakan NU, itu sudah saatnya kita buktikan di tengah-tengah komunitas yang mungkin mereka sebenarnya orang NU, tapi malu menyatakan dirinya NU. Mereka mungkin selalu memberikan ruang kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kegiatan-kegiatan keagamaan, betapapun itu kadang berlawanan dengan nilai-nilai NU. Nah, ketika kita ada pada wilayah lembaga pendidikan, apakah itu swasta maupun negeri, kewajiban kita membawa visi misi tetap melakukan pengawalan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah komunitas kita. Pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada tokoh-tokoh di lingkungan kita, apakah kepala sekolah, apakah wakil kepala sekolah, atau yayasan, kita harus cerdas menampilkan dan menampakkan program-program yang program itu mencerdaskan sekaligus bernuansa Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau perjuangan kita bisa kita lakukan seperti itu, maka pastilah upaya yang kita lakukan satu akan didampingi oleh Allah, akan dibantu oleh Allah untuk tetap bergerak dan bergerak. Nah, dengan tidak meninggalkan perkembangan zaman, misalnya kayak hari ini kita menggunakan Zoom Meet ataupun yang lain. Nah, ini juga harus menjadi tantangan bagi kita penyelenggara pendidikan di tengah-tengah pertumbuhan dan perkembangan zaman yang ada. Monggo Pak Amit ngunjuk Rumin, monggo sedaya ngunjuk. Ini ke otak watu. Maka satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah satu, mempunyai kematangan intelektual. Malu rasanya kalau pendidik intelektualnya rendah. Malu rasanya pendidik ternyata kemampuan intelektualnya kalah dengan para wali murid, kalah dengan para wali santri. Jadi untuk bagi para pendidik, pengajar harus selalu mengupgrade kemampuan-kemampuan intelektualnya sehingga tidak terkesan ketinggalan zaman. Tampilkan diri kita adalah orang yang mampu dan berkemampuan di hadapan mereka, sehingga mereka pengguna lembaga pendidikan kita itu menjadi yakin dan pas ketika menitipkan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan kita. Nomor dua, kita juga harus punya kemampuan kematangan emosional. Kematangan emosional tidak hanya sekedar dimaknai bisa mengendalikan diri, akan tetapi kematangan emosional mempunyai makna yang sangat luas. Kematangan emosional adalah termasuk di dalamnya komitmen bekerja, komitmen berkhidmat, komitmen ketika mendapatkan tanggung jawab dari pimpinan kita. Nah, seorang yang punya kematangan emosional, dia akan sampai kepada wilayah ketuntasan terhadap tugas dan kewajibannya. Orang yang tidak punya kematangan emosional, maka dia kurang punya komitmen untuk menuntaskan pekerjaan. Apapun memang, kadang-kadang pembagian pekerjaan, distribusi pekerjaan itu tidak rata. Itu jangan dimaknai kok kepala sekolah ngongkon aku terus sampai legrek. Jangan dimaknai seperti itu. Itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran yang tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kematangan spiritual. Seorang pendidik yang ada di wilayah Nahdlatul Ulama harus punya kematangan spiritual. Karena dari kematangan spiritual itu adalah ikhtiar terakhir dari seluruh proses-proses yang kita lakukan, baik mulai dari input, proses, output, maka hasil terakhir dari sebuah perjuangan itu adalah kematangan spiritual.
kiai dulu bisa sukses karena punya kematangan spiritual. Guru-guru zaman biyen bisa sukses menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang luar biasa karena juga punya kematangan spiritual. Lek gurune gak tahu gelem ndongakne anake, lek gurune gak tahu gelem ndongakne murid sing nakal, berarti dia belum matang secara emosional dan belum matang secara spiritual. Tugas guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran atau memindahkan ilmu pengetahuan, tapi bagi orang NU tidak hanya sekedar pengajar atau guru, tapi tampillah sebagai seorang pendidik. Karena seorang pendidik bertanggung jawab terhadap kematangan murid-muridnya sesuai yang menjadi harapan lembaga pendidikan. Tanpa ada upaya-upaya spiritual, maka akan menjadi hambar dari apa yang kita miliki. Nah, seorang guru juga tidak boleh diam. Seorang guru harus terus melakukan upgrading untuk tetap memiliki keterampilan-keterampilan yang mampu menciptakan hasil pembelajaran secara maksimal. Kita jangan hanya puas dengan prestasi di lokal saja, tapi tengoklah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar. Ternyata ketika kita hanya puas di lembaga lingkungan kita saja, kita nanti akan terkaget-kaget melihat perkembangan dan pertumbuhan pendidikan yang ada di luar. Oleh karenanya upgrading kemampuan baik intelektual, emosional maupun spiritual harus benar-benar terus diasah dan diasah. Sekali lagi sebagai penutup, marilah takdir yang indah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian dari yang berkontribusi untuk menjaga alam ini, berkontribusi untuk memakmurkan alam ini sebagai pendidik, maka bersyukurlah Anda sebagai pendidik. Sekali lagi bersyukurlah Anda sebagai pendidik karena dari sikap dan tangan lembut Anda semua, negeri ini akan bisa maju, negeri ini akan bisa beradab, negeri ini akan bisa makmur. Tanpa tangan lembut dan sikap lembut dari para pendidik, maka negeri ini akan hancur. Dan syukurlah Anda menjadi bagian untuk berkontribusi terhadap terus-menerusnya alam yang kita nikmati saat ini. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan momentum tahun baru Hijriah ini akan menjadi momentum semangat kita yang selama ini kendor menjadi semangat, yang selama ini tidak pernah punya niatan berkhidmah kepada NU menjadi punya niatan berkhidmah kepada NU. Situasi dan kondisi memang kayak gini, Anda juga harus menjadi pelopor, penggerak untuk memutus virus COVID-19. Jangan justru memporak-porandakan dan menganulir segala kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalau perlu ada dialog, monggo kita buat dialog. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi kajian aswaja yang telah disampaikan oleh pakar pendidikan Terjunu Anak Cabang Buduran, Ustaz Haji Zainal Abidin MPD. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Dari Ustaz atau Ustazah masih ada pertanyaan, monggo.
sampai gak ono sing takon ini kan dua alternatif. Alternatif pertama Pak. Alternatif kedua gak paham belas. Monggo, kami persilakan. Mungkin kita diskusi santai saja, kalau Kang Tegang ya, santai saja. Ini kok sudah banyak yang keluar ya. Ini Tadi isinya karena doanya di WA ya. Sekiranya para peserta dengan 2.000 yang nanti di akhir acara ini akan dibagikan.